Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup dalam panggilan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, Allah punya panggilan bagi setiap kita. Setiap kita, siapapun kita, Allah memberi panggilannya secara khusus bagi kehidupan kita. Ada rencana Tuhan, ada yang Tuhan persiapkan bagi kehidupan kita, dan ada hal-hal yang Tuhan rindu kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itulah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita perlu belajar, kita perlu merenung apa panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Berbicara tentang panggilan Tuhan atas hidup kita, itu hanya kita yang paling mengerti. Saya yang paling mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saya. Saya masih mengingat saudara, waktu saya masih remaja, pada waktu itu saya punya angan-angan, saya punya cita-cita, saya ingin begini, saya ingin begitu, dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya setelah saya tamat SMA, saya mengalami satu pengalaman di mana nyata betul bagi saya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang gembala, untuk merintis gereja, untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Nyata panggilan itu bagi saya, dan waktu itu pilihannya ada pada saya saudara. Tuhan memberi kebebasan bagi saya untuk memilih. Apakah saya akan memilih untuk melaksanakan panggilannya, ataukah saya memilih untuk mengikuti apa yang saya inginkan saudara. Tetapi pada akhirnya, karena saya tahu betul bahwa inilah panggilan Tuhan atas hidupku, akhirnya saya berangkat ke sekolah Alkitab, dan kemudian saya belajar. Dan setelah 2 tahun saya berada di sekolah Alkitab, akhirnya saya pergi untuk merintis gereja yang hari ini saya gembalakan saudara. Saya menghidupi panggilan Tuhan yang saya paham betul, yang saya tahu betul. Allah tidak berbicara kepada saya dengan suara seperti suara saya supaya saya jadi hamba Tuhan. Tetapi panggilan itu nyata di dalam hati saya.
Panggilan itu nyata dalam keyakinan saya. Allah memberi petunjuk bagi saya. Dan saya percaya bagi setiap kita, Allah punya panggilan dan Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Apa yang menjadi panggilannya dalam hidup kita? Apa panggilan Tuhan yang harus kita hidupi dalam hidup kita? Tuhan punya panggilan masing-masing, saudara. Bagi saya, panggilan saya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, menjadi pendeta. Bagi saudara, mungkin panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat di tempat kerja saudara. Atau panggilan saudara adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Atau panggilan saudara mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Panggilan saudara adalah Tuhan memberkati saudara supaya berkat yang saudara terima itu bisa mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pemberitaan Injil, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, Tuhan telah mempersiapkan panggilan khusus bagi setiap kita yang hanya saya dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilannya dalam hidupku, dan saudara dan Tuhan yang tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, pendeta, saya tidak tahu apa panggilan Tuhan atas hidup saudara. Hidup saya. Saudara, mulai belajar untuk berdiam diri, merenung, berdoa, dan mohon petunjuk dari Tuhan. Maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberi petunjuk dalam hidup saudara. Apa panggilan Tuhan yang saudara harus hidupi dalam perjalanan kehidupan saudara. Jadi kesimpulannya saudara, bahwa setiap kita, Allah punya panggilan khusus bagi kehidupan kita masing-masing yang Tuhan mau kita hidupi itu di dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini, supaya saudara memahami apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, supaya saudara dengan antusias dan semangat menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, sehingga kita memahami betul apa yang menjadi prinsip-prinsip firman Tuhan yang harus kita terapkan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, di mana dari teks ini kita akan belajar tentang panggilan Tuhan, yaitu
tentang panggilan Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan berkata, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah supaya Abraham keluar dari rumah bapaknya, dari sanak saudaranya, dan pergi menuju ke satu negeri yang Tuhan telah persiapkan, yaitu Kanaan. Panggilan Tuhan bagi Abraham adalah berjalan menuju Kanaan, karena Kanaan itu akan diwariskan, diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Pada waktu itu, saudara, untuk melakukan atau melaksanakan panggilan Tuhan itu tidak gampang. Tentu saja tidak gampang. Kenapa, saudara? Karena Abraham yang hidup di tengah-tengah keluarganya, mereka nyaman, mereka tentram di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Abraham harus meninggalkan kenyamanan itu. Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, sanak saudaranya. Dia harus keluar dari sana dan pergi untuk melakukan panggilan Tuhan. Tapi sekalipun pada waktu itu tidak gampang bagi Abraham, saudara, tetapi Abraham ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham ini menghidupi panggilan Tuhan, sekalipun tidak gampang, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tinggalkan orang-orang yang dia kasihi, dan dia pergi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Saat ini, saudara, apakah saudara memahami apa panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Kalau saudara belum memahami apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupmu, apa panggilan khusus Tuhan atas hidupmu, maka mulailah serius, saudara. Gunakan waktu, gunakan kesempatan untuk saudara merenung dan mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya panggilan Tuhan atas hidup saudara? Kalau saat ini saudara tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan, Tuhan telah memberi petunjuk bagi saudara. Saudara yakin apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan saudara? Sekalipun itu harus bayar harga, saudara. Sekalipun untuk melakukan dan melaksanakan panggilan Tuhan itu, saudara harus bayar harga. Hidupilah panggilan itu. Bayarlah harga yang harus saudara bayar untuk menghidupi panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan itulah yang terbaik bagi saudara. Saudara bisa meraih apa saja di dunia ini, saudara bisa menjadi apa saja di dunia ini, tetapi kalau hidup yang saudara hidupi bukan merupakan panggilan Tuhan atas hidup saudara, sebenarnya hidup saudara sampah di mata Tuhan. Tidak berguna sama sekali di mata Tuhan. Saudara ingat di dalam Injil ketika ada seorang muda yang berkata, "Hai jiwaku, padamu ada begitu banyak hasil panen." Artinya dia mengalami keberhasilan waktu itu, dia mengalami kesuksesan, dia mencapai sesuatu yang luar biasa, berlimpah-limpah. Lalu kemudian dia bertanya kepada dirinya, "Hai jiwaku, apa yang akan engkau lakukan?" Dan pada waktu itu dia jawab sendiri, "Aku akan membangun lumbung-lumbungku dan kemudian mengisinya sampai penuh." Dan kemudian dia berkata kepada jiwanya, "Beristirahatlah, tenanglah." Tetapi apa kata Tuhan? "Hai orang bodoh, malam ini nyawamu diambil. Untuk apa itu semua?" Artinya apa, saudara? Kalau kita hidup untuk diri kita dan untuk diri kita, hanya untuk keegoisan kita, bukan hidup untuk melaksanakan panggilan Tuhan, maka apapun yang kita capai, apapun yang kita peroleh, apapun yang saudara terima dalam hidup saudara, kesuksesan apapun yang saudara bisa gapai dalam hidup saudara, sebenarnya hidup saudara tidak berguna di hadapan Tuhan. Yang paling berguna bagi kehidupan saudara adalah ketika saudara hidup dalam panggilan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, pastikan saudara serius betul mencari apa kehendak Tuhan, panggilan Tuhan atas hidup saudara. Kalau saudara sudah memahami apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara, hidupi itu sekalipun saudara harus bayar harga, saudara. Hidupi itu, lakukan itu sekalipun ada harga yang harus saudara bayar. Nah, kita akan lihat bersama ketika Abraham menghidupi panggilan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia berkata di ayat 2, saudara,
Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Ketika Abram mulai menghidupi panggilan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ketahuilah saudara, bahwa Sarai atau Sarah istri Abraham mandul. Jangankan untuk memiliki keturunan satu bangsa yang besar, memiliki satu anak saja, dia tidak ada, dia tidak bisa karena dia mandul. Sangat mustahil saudara. Tetapi dengar, apa yang Tuhan sudah janjikan, dia genapi tepat seperti apa yang dia janjikan. Bahkan sekalipun itu sangat mustahil, tetapi Allah wujudkan, Allah kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan apapun tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan untuk menyatakan janjinya. Sekalipun ada situasi di mana ada kemandulan yang membuat Sarah tidak bisa memiliki keturunan, tetapi sekalipun kemustahilan kemandulan yang sedang ada tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk menyatakan apa yang dia janjikan. Artinya apa saudara? Bahwa yang pertama, bagi orang yang hidup menghidupi panggilan Tuhan, Allah akan menyatakan janjinya, Allah akan mewujudkan janjinya, sekalipun itu sangat-sangat mustahil. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa betapa mustahil pun situasi yang sedang saudara alami, betapa sulit dan tidak mungkinnya pun situasi yang sedang saudara alami. Mungkin saudara sedang sakit dan mustahil untuk sembuh. Mungkin saudara punya masalah dan mustahil masalah itu diselesaikan. Mungkin saudara punya masalah ekonomi dan mustahil ekonomi saudara dipulihkan. Masalah di pekerjaan dan mustahil pekerjaan saudara akan dipulihkan, bisnis saudara dipulihkan. Sepertinya semuanya mustahil, mustahil dan mustahil. Dengar saudara, kalau Allah yang bertindak, kalau Allah yang menyatakan kuasanya, maka kandungan yang mandul pun bisa terbuka. Dan hari ini, sekalipun mustahil apapun yang ada dalam lingkungan kehidupan saudara, Allah sanggup kerjakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menghidupi panggilan Tuhan atau tidak? Karena Allah akan menyatakan janjinya, sekalipun itu sangat mustahil, tapi Tuhan wujudkan. Itu Tuhan wujudkan bagi orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, hiduplah dalam panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang paling mustahil pun Allah akan kerjakan, Allah akan wujudkan di dalam kehidupan saudara. Hidupi panggilan Tuhan saudara. Hidupi panggilan Tuhan. Dan mari kita alami janji-janji Tuhan digenapi. Lalu kemudian yang kedua yang Tuhan lakukan bagi Abraham dan benar-benar terwujud saudara adalah, sekali lagi di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan yang kedua, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Hal kedua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham, ketika dia menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan benar-benar terwujud dalam hidupnya adalah di mana Tuhan memberkati dia dan membuat namanya masyhur. Itu kembali hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham itu diberkati luar biasa. Makin diberkati, semakin kaya raya dan semakin kaya raya. Dan kemudian saudara, bukan hanya itu, namanya masyhur. Bukankah sampai hari ini nama itu begitu harum? Nama Abraham sebagai bapa orang beriman, nama itu begitu masyhurnya saudara. Dan Allah yang menjanjikan itu, dan Tuhan wujudkan itu semua dalam kehidupan Abraham yang menghidupi panggilan Tuhan. Saudara, apakah saudara rindu di dalam kehidupan saudara? Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Apakah saudara rindu supaya nama saudara harum, nama saudara masyhur oleh karena Tuhan campur tangan dan membuat nama saudara harum di depan banyak orang, dan nama saudara akan dikenang
Bahkan sampai ke keturunan demi keturunan, satu saat anak cucu saudara akan berkata bahwa saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, yang menghidupi panggilan Tuhan. Apakah saudara rindu mengalami berkat yang demikian dan kemudian nama saudara masyhur? Kalau saudara rindu, sekali lagi, hidupilah panggilan Tuhan. Jalanilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Maka Tuhan akan membuat namamu masyhur. Namamu harum di depan banyak orang. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga yang Tuhan lakukan adalah kembali di ayat 2 itu, di kalimat terakhir dikatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, hidup yang paling indah adalah hidup menjadi berkat. Dan tentu saja untuk kita bisa menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Makanya tadi saudara, kepada Abraham Tuhan menjanjikan terlebih dahulu bahwa dia akan diberkati, dan memang Abraham diberkati luar biasa. Dan kemudian Tuhan berkata engkau akan menjadi berkat. Setelah dia mengalami berkat yang luar biasa, akhirnya dia dipakai untuk menjadi berkat. Alangkah indahnya saudara kehidupan Abraham yang menjadi berkat. Sampai hari ini hidup Abraham menjadi berkat. Iman Abraham menjadi berkat. Hidup Abraham benar-benar menjadi berkat. Seluruh bumi mengalami berkat dari iman Abraham, dari keturunan Abraham. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena Abraham menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Abraham tidak keluar dari rumah bapaknya dan menghidupi panggilan Tuhan, menjalani panggilan Tuhan, kalau Abraham tidak mau bayar harga dengan meninggalkan semua keluarganya, maka Abraham tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Abraham tidak akan bisa menjadi berkat. Tetapi pada akhirnya Abraham menjadi berkat. Saat ini saudara, lihat dalam lingkungan kehidupan saudara. Apakah saudara rindu hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Saya begitu rindu saudara. Sukacita terbesar itu adalah ketika hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika ada orang-orang berkata, terima kasih Pak Pendeta. Dan untuk mengalami itu kita harus mengalami berkat Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan. Dan itu semua akan terjadi jika kita menghidupi panggilan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, jadilah berkat. Dan saudara akan bisa menjadi berkat kalau saudara menghidupi panggilan Tuhan. Hidupilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bagaimana supaya kita mengalami Tuhan memberkati kita, Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat. Kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Abraham yang siap bayar harga untuk menghidupi panggilan Tuhan. Hari ini pun saudara dan saya harus siap bayar harga apapun itu, supaya kita menghidupi panggilan Tuhan. Dan ketika kita menghidupi panggilan Tuhan, hidup kita akan benar-benar berguna dan bermakna. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, mendoakan segala pergumulan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, mari terapkan firman Tuhan. Lakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah
yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam,
dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif
dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.